Acara selanjutnya sambutan-sambutan. الكلمة الأولى سيقدم بها صاحب الفضيلة والكريمة مدير معهد المناورة المكرم كياي حاج أمل الدين Lamani LCMA. Sambutan pertama sekaligus membuka acara pada malam hari ini yang akan disampaikan oleh pimpinan Pondok Pesantren Al-Munawwarah Onewara Kiai Haji Amaluddin Lamani LCMA. Kepada beliau kami persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Pejabat Bupati Buton Tengah, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten 1. Yang kami hormati Ketua Yayasan Al-Munawwarah, yang kami hormati pengasuhan Pondok Pesantren Al-Munawwarah, yang kami hormati Direktur KMI Pondok Pesantren Al-Munawwarah, Sa'adatul Asatidah wal Ustadat, yang kami hormati para perantau, tokoh adat, yang kami muliakan para imam, para ustadz, serta Bapak Ibu wali santri wisudawan, dan juga anak-anakku yang malam hari ini sebagai wisudawan kita, serta santri-santri, santriwati, anak-anakku sekalian, insya Allah calon-calon wisudawan wisudawati yang akan datang. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus salihat. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, alhamdulillah, hanya Allah yang berhak untuk kita puji, hanya Allah yang patut untuk kita syukuri. Marilah kita memuji Allah, mensyukuri Allah, menta'zimkan kebesaran dan keagungannya, yang alhamdulillah dengan nikmat kurnianya pada malam hari ini kita sama-sama ikut menghadiri acara wisuda perdana santri-santriwati Pondok Pesantren Al-Munawwarah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati acara kita pada malam hari ini. Amin. Salawat serta salam ke atas junjungan Nabi besar kita Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, muallimul basyariyah, guru kepada umat manusia, muallimul jinni wal ins, guru termasuk kepada jin dan manusia, muallimus saqalain. Semoga di hari kiamat nanti kita termasuk orang-orang yang berada di barisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ini seperti yang kita ketahui adalah wisuda perdana, wisuda pertama. Ini adalah yang membuat sejarah. Al-fadlu lil mubtadi wa in ahsanal muqtadi. Selalu fadlu, kelebihan itu dimiliki oleh yang memulai, walaupun yang kemudian nanti akan lebih baik, akan lebih bagus. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, dari 2017 Juli 2018 kita memulai santri dengan sistem asrama dengan jumlah santri waktu itu yang tentunya perjalanan 6 tahun. Inilah anak-anak kita yang ada di depan kita. Tentu ini adalah perjuangan yang memerlukan pengorbanan, yang memerlukan kesabaran. Maka ini perlu disyukuri. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, anak-anakku sekalian, waktu 6 tahun kalau kita hitung dengan pergantian hari-hari, maka ia akan terasa begitu lama. Dia akan terasa begitu lama. Kalaulah kita memulai dari sekarang, kemudian kita menghitung hari esok, kemudian kita menghitung minggu depan, kita menghitung bulan depan, kita menghitung tahun depan, maka waktu 6 tahun adalah waktu yang tidak pendek, adalah waktu yang juga bisa kita andaikan sebagai waktu yang lama. Kalaulah waktu 6 tahun ini kita hitung dengan angka-angka yang berputar, kita hitung dengan angka-angka yang berputar, yang dikorbankan oleh ayah dan ibu, bukan angka yang sedikit. Maka dia adalah perlu pengorbanan, dia perlu kesabaran, dia perlu perjuangan. Maka perjuangan itu insya Allah, seluruh pengorbanan, seluruh kesabaran, seluruh perjuangan yang dilakukan oleh anak-anakku, santri-santriwati, dan juga pengorbanan perjuangan yang dilakukan oleh orang tua, seyakin-yakinnya tidak sia-sia di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh kebaikan yang kita lakukan adalah investasi untuk kita dunia dan akhirat. Itu adalah pasti. Namun kalau kita hitung angka 6 tahun itu dengan kita mundur ke belakang, maka seakan-akan waktu 6 tahun itu adalah waktu yang sangat ringkas di dalam perjalanan hidup kita. Maka waktu itu Bapak Ibu sekalian, kehidupan kita selama berpuluh tahun, kalau kita tidak isi dengan kebaikan, maka ia akan menjadi hitungan waktu yang sangat pendek dan tidak ada nilainya. Tetapi waktu 24 jam ketika kita isi dengan hal-hal yang menguntungkan, maka dia akan sangat berguna. Kehidupan salah seorang motivator wanita cacat secara fisik, salah seorang motivator yang terkenal di dunia, nama awalnya adalah Muniba. Beliau mengatakan, when you work hard, ketika kamu kerja keras, kamu berusaha untuk mencari uang for your life, untuk kehidupan dirimu sendiri, this is not a life. Ini adalah bukan kehidupan yang sebenarnya. Tapi when you go out, tapi ketika kamu keluar, you seek a people who need help. Kamu berusaha untuk mendapatkan orang-orang yang perlu bantuan hidupmu. When you realize that you change someone's life, ketika kamu menyadari bahwa kamu telah merubah hidup seseorang, itulah sebenarnya kehidupan yang sebenarnya. Maka waktu yang kita lewati, ketika ada proses yang kita lakukan,
yang kemudian menghasilkan perubahan-perubahan. Ketika kita bekerja bukan hanya untuk kepentingan pribadi, ketika kita sudah mulai bekerja untuk memikirkan kepentingan anak-anak kita, keluarga kita, saudara kita, masyarakat kita, maka itulah kehidupan yang sebenarnya. Kalau kita feedback, Masya Allah, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, atau anak-anakku santri-santriwati, kalau melihat kembali foto-foto di Facebook, mungkin kadang-kadang kita begini, Pak Facebook, tolong titip dokumentasi ini ya, nanti suatu saat saya akan lihat kembali. Nah, biasanya kan kita simpan. Ini kalau kita lihat anak-anak kita ini, coba lihat muka mereka 6 tahun yang lalu. Masya Allah. Kadang-kadang kita sendiri tidak bisa membayangkan, kombo ini anakku ini kok itu anak itu kah? Yang baru anak ini. Memang subhanallah. Sekarang ini kita lihat anak-anak yang ganteng di depan saya ini. Ini coba kita bayangkan ya, mudah-mudahan saya selalu saya selalu berpikir bahwa kampung kita ini, pondok pesantren ini, sesuai dengan namanya Al-Munawwarah. Munawwarah itu adalah lompatan dari munawwir. Kalau munawwir itu membuat terang. Kalau munawwarah sudah terterangkan. Sehingga kami selalu berharap mendambakan. Yang kemudian menjadi impian-impian kami, impian-impian seluruh pendiri pondok, baik dari ketua yayasan, baik dari kami, baik dari semua guru, bahwa semuanya akan terterangkan. Kalau perlu buton tengah ini terterangkan. Bahkan impian gila saya, yang saya tidak tahu apakah ini suatu saat akan berlaku, bahwa saya sudah berhasil. Kalau ada orang Jawa datang ke sini belajar di pondok pesantren Al-Munawwarah. Cuman sekarang ini masih Jawa rasa Papua, Jawa rasa Muna. Maka kalau saya tanya berapa pelajar ini anta min aina? Ya Ustaz, ana min Papua. Saya dari Papua. Anta Jawi atau Butoni? Kamu orang Jawa atau Butoni? Ana Jawi ya Ustaz. Ana Jawi Butoni. Saya orang Jawa, saya orang Buton. Ada lagi orang dari Muna. Dari Muna ini dari Muna. Ada berapa santriwati kita ini? Butoni, wala Jawi. Butoni Jawi Ustaz. Buton Jawa Ustaz. Itu masih begitu. Bayangkan Bapak Ibu sekalian. Kita tidak tahu apa yang berlaku dengan takdir kita. Hanya Allah yang tahu. Kami sendiri ini tidak pernah membayangkan bahwa sampai kemudian bisa melanjutkan pendidikan di luar negeri, bisa kemudian diminta jadi dosen di luar negeri. Itu tidak terbayangkan. Kita tidak tahu takdir yang akan berlaku pada kita. Tapi doa, kerja keras orang tua, saya ini secara pribadi terus terang, kadang-kadang saya ini begini, saya membayangkan, subhanallah, kita ini kemudian keluarga ini misalnya, kenapa kemudian misalnya sekarang bergerak di pendidikan sampai terfikir untuk melahirkan pondok pesantren ini? Ini mungkin adalah aura atau turunan dari doa-doa kerja keras orang tua kita dulu. Bagaimana kakek saya dulu bawa mak saya pergi mengaji ke Lakudo sana, belajar dengan Kiai Syukur, belajar dengan Haji Kaimuddin di Lakudo sana. Jadi semua kerja-kerja keras dan perjuangan ini titisannya mungkin inilah turun ke kita sekarang ini. Tetapi kita masih punya impian yang lebih jauh. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian. Ini anak-anak kita depan ini. Kalaulah nanti mereka ini misalnya ada yang doktor, ada yang master S2, S3, ini doktor S2, S3. Kemudian pulang ke kampung kita. Memang Buton Tengah ini terang, munawwarah. Tapi itu tidak akan terjadi secara tiba-tiba. Perlu perjuangan. Perlu perjuangan. Siapa yang berhak untuk memikul tanggung jawab ini? Kita-kita yang ada di depan ini. Kita yang harus memperjuangkan agar anak-anak kita ini tidak berhenti di sini saja pendidikan mereka. Harapannya nanti ada doktor pertanian, ada doktor peternakan, ada doktor perikanan, ada doktor tata boga, ada doktor
lulusannya 5 orang doktor, 5 orang master, 10 orang doktor. Luar biasa. Sehingga kalau kita mendambakan, mengimpikan bahwa suatu saat nanti di kampung ini ada universitas. Amin. Di kampung kita ini ada universitas. Saya sudah mencoba berandai-andai bahwa ini mudah-mudahan mereka pendidikan sampai S2, S3. Harapan saya ini mereka-mereka ini. Sehingga ketika kita ada universitas, katakan misalnya 10 tahun lagi, ini mereka sudah pulang dengan gelar S1, S2. Kalau bisa S3, maka siapa yang akan menjadi dosen-dosen di sini? Inilah mereka-mereka ini. Siapa mahasiswanya? Kita jangan sempit di dalam berpikir. Target kita bukan saja Onewara, bukan saja Buton Tengah. Target kita sampai ke Papua. Bahkan tadi sampai kalau bisa ada orang Jawa datang ke sini. Tetapi harus ada kualitas unggulan yang membuat mereka harus betah di pondok pesantren. Maka ini perjuangan. Perjuangan Bapak Ibu sekalian. Dan juga anak-anakku sekalian yang harus anak-anakku ingat. Untuk kemudian kalian sampai duduk seperti sekarang. Ayah, ibu kalian kadang-kadang tidak istirahat. Memikirkan bagaimana anaknya nanti. Memikirkan bagaimana bulanannya anaknya. Bertadah panas. Bertadah hujan. Kadang-kadang penat lelah. Pagi usaha sampai malam. Kadang-kadang menghitung laku yang dijual. Ya Allah, datang lagi bulan ke depan. Ya Allah, anakku bagaimana di pesantren nanti. Ya Allah, bulan anaknya telepon, mak, ayah, duitku sudah habis. Anak kita itu kadang-kadang tidak mengerti tentang perjuangan ayah dan ibunya. Mereka tidak tahu betapa susahnya mak ayah dia bertarung untuk mendapatkan 50.000, 100.000. Yang dia tahu ayah duit saya habis. Ayah kenapa ayah belum kirim? Ayah kenapa kiriman belum datang? Ya subhanallah. Inilah anak-anak kita Bapak Ibu sekalian. Kita sudah berjuang, sudah begitu berulah-ulah. Nofa motohana kuna akaasi, nofa pusikana motoha. Nofa toha akaasi. Mbak itu Ustaz, bayangnya anakku mau motoha, mbak itu anakku itu, bagaimana anakku itu Pak Ustaz? Ya Allah. Tapi alhamdulillah, sampai juga berkat doa, usaha, sampai juga di penghujung proses atau tahapan pembelajaran mereka. Maka memang wajar kalau mereka harus bersyukur dengan mak dan ayah mereka. Kalau anak-anakku harus berterima kasih kepada ayah, kepada ibu. Mungkin bagi orang yang ada kemudahan, bulanan kirim 1 bulan 500 untuk biaya pesantren, kirim 300, bahkan kirim 600, 700 untuk jajannya, mungkin mudah. Tapi ada orang-orang yang kasihan, Pak Ustadz, minta maaf Pak Ustadz, saya belum bisa bayar. Pak Ustadz, minta maaf Pak Ustadz. Ya subhanallah. Kadang-kadang Pak Ustadz, ini memang biayanya, ini lebih dahsyat jajannya. Ya subhanallah. Tapi itulah anak-anak kita Bapak Ibu sekalian. Dan semua seperti yang saya sebutkan tidak akan pernah sia-sia. Ada 3 perkara kata Imam Ibnul Qayyim yang menjadi sumber kebahagiaan. Pertama, kalau dapat nikmat bersyukur. Kedua, kalau dapat musibah bersabar. Ketiga, kalau melakukan kesalahan memohon ampun. Dalam hal bersyukur, siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka hakikatnya dia tidak bersyukur dengan Tuhannya. Dalam memohon keampunan, dosa yang dilakukan terhadap ayah dan ibu, kalau ayah ibu tidak melapangkan dan memaafkan anaknya, maka dosa itu tidak akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu sekalian, saya mewakili tentunya pondok pesantren selalu berharap agar kita orang tua melapangkan
membayangkan anak-anak kita yang ada di depan kita ini. Mudah-mudahan kita selalu berdoa bahwa mereka-mereka ini kembali tidak hanya berhenti di sini. Dan juga Bapak Ibu sekalian, bahwa mungkin ada di antara Bapak Ibu yang kadang-kadang bertanya-tanya, kenapa di pondok-pondok yang beraliran modern, dari Gontor, pokoknya semua pondok pesantren yang menginduk ke Gontor, pondok pesantren yang menginduk ke Gontor, itu pasti ada namanya belajar menjadi murid, belajar menjadi guru. Itulah yang kita sebut dengan pengabdian. Belajar menjadi murid 6 tahun, belajar menjadi guru 1 tahun, untuk berbicara di depan orang, untuk berlatih mempersiapkan diri, untuk berlatih menghadapi orang, untuk berlatih menghadapi anak orang. Semuanya adalah proses pendidikan yang harus dilalui di dalam sistem pondok modern. Dan semua aktivitas yang ada di dalam pondok itu adalah bagian dari proses pendidikan. Mungkin nanti ada anak-anak yang disuruh menjaga koperasi. Mungkin ada anak-anak yang disuruh membuat taman. Mungkin ada anak-anak yang disuruh berkebun. Semua itu adalah bagian dari proses pendidikan yang harus dilalui. Karena ketika kita masuk di dalam kehidupan nyata, kita akan berhadapan dengan kenyataan-kenyataan yang kadang-kadang kita tidak membayangkan. Maka kami berharap Bapak Ibu sekalian untuk tidak marah, untuk tidak kecewa. Dan lihat Bapak Ibu sekalian, ini semua yang ada di depan Bapak Ibu sekalian ini, panggung yang cantik ini adalah kerja-kerja mereka. Ustadz hanya membimbing. Terima kasih kepada para ustadz-ustadz yang telah membimbing mereka. Mereka yang cat, mereka yang potong, mereka yang pasang, mereka yang urus. Hasilnya begini. Ini santri yang kerjakan. Sehingga kalau ada acara-acara besar selevel kabupaten, ini sudah siap untuk mereka kerjakan. Dan ini tentunya bagian dari pendidikan, bagian di dalam proses pendidikan tersebut. Dan sekali lagi, harapan kami besar Bapak Ibu sekalian, harapan kami besar untuk kita sama-sama menjadikan Al-Munawwarah ini sebagai markas, sebagai pusat untuk pengembangan dakwah di Buton Tengah dan di tempat-tempat yang lain. Itu yang menjadi harapan kami. Itu yang menjadi harapan kami. Dan saya mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf kalau terkait dengan isu yang tersebar sekarang, dengan berbagai macam isu yang dilemparkan, jangan pernah membayangkan bahwa saya punya kepentingan duniawi untuk urusan yang sekarang sedang disaksikan. Saya tidak punya, mudah-mudahan tidak berubah. Saya cuma berpikir bagaimana Islam bisa lebih terbuka, tidak pernah punya kepentingan pribadi. Urusan dunia, doa saya setiap hari, ya Allah, la taj'alid dunya akbar hammina. Jangan jadikan dunia sebagai tujuan utama kami. Dunia cuma sebentar, 20 tahun lagi, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, mungkin kita tinggal sejarah, mungkin kita tinggal catatan. Tetapi ini semua yang berada di pondok pesantren ini adalah amal soleh yang kita tinggalkan. Semua kerja-kerja dakwah kita keliling Buton Tengah ini, itu adalah amal soleh yang akan ditinggalkan. Semua kita pasti akan meninggalkan dunia. Suka atau tidak suka, besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, kita sudah selesai perjalanan kita di dunia ini. Maka saya minta maaf kepada Bapak Ibu sekalian, kalau terjadi isu-isu yang macam-macam, tolong jangan pernah berprasangka buruk. Saya sampai sekarang tidak punya impian-impian duniawi. Tidak, saya cuma mendambakan bahwa saya bisa keliling di mana-mana. Saya menyampaikan agama, menyampaikan kesadaran tentang ketuhanan, menyampaikan kesadaran tentang kehidupan yang sebenarnya. Karena di dunia yang kita main-main ini, kita tidak mau terlena. Itu yang selalu menjadi harapan dan impian saya. Bukan tidak ada impian-impian lain. Jadi tolong jangan salah paham. Ustadz, pondok ini adalah jiwa saya. Istri selalu berkata, kita akan bangun rumah di mana? Ini tanah seluas ini, kita dikubur di dalam ini.
hidup sini, dikubur di dalam ini. Jangan khawatir tentang kehidupan. Inilah perjuangan. Maka saya menjadi selalu harapan saya. Saya tidak ingin cuma melihat pondok ini begini saja. Ketika saya mau pulang dari Malaysia, saya sampaikan ke kakak saya, Ketua Yayasan Al-Munawwarah, kalau memang serius kita mau buat pondok pesantren, jangan cuma 3-4 hektar, seluas-luasnya saya minta. Maka berlakulah sidang, berlakulah pertemuan, berlakulah. Berapa ditemukan? 23 hektar yang telah kita garis. Ini semua harus diisi. Siapa yang akan mengisi? Siapa yang akan memperjuangkan? Ini alumni-alumni kita. Tapi perlu perjuangan, perlu dukungan, perlu pengorbanan, perlu kerja keras, perlu niat yang ikhlas lillahi ta'ala. Maka Bapak Ibu sekalian, tolong saya berharap kepada Bapak Ibu sekalian, tolong anak-anak kita ini jangan kita berhentikan pendidikan mereka. Ya. Saya memohon, kalau misalnya dari segi dana tidak ada, dari segi dana tidak mampu, coba kita diskusikan bersama-sama. Kita cari jalur apa. Saya komunikasi dengan teman, ada jalur beasiswa di Malaysia, ada jalur beasiswa di Oman, ada jalur beasiswa di Saudi Arabia, ada jalur beasiswa di Mesir. Banyak sekali jalur, cuman kita siap atau tidak. Maka tolong doakan kami juga dibantu, anak-anak kami juga didoakan. Semoga kami bisa membuka jalur-jalur itu untuk kemudian kita melahirkan anak-anak yang bisa dibanggakan oleh Rasulullah ketika di hari kiamat nanti masuk surga Firdaus al-A'la. Kata Rasulullah SAW, "Idza sa'altumullah," kalau kamu punya impian, punya dambaan, punya harapan, fas'aluhul firdaus, maka dambaan tertinggimu adalah surga Firdaus. Mudah-mudahan anak-anak kita yang kita pada malam hari ini kita hadiri acara wisuda mereka. Tentunya doa-doa kita semoga mereka ini nanti seperti tadi menjadi anak-anak yang dibanggakan, anak-anak yang kita banggakan. Dan juga tentunya kalau kami secara pribadi, khususnya yang memang perputaran hidup mereka di dalam Onewara ini, saya berharap ini mereka nanti 4 tahun yang akan datang, 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, mereka ini akan menjadi tenaga-tenaga hebat yang akan kita banggakan di kampung kita. Mohon maaf, semoga Allah memberi keberkatan kepada kita, semoga Allah menjaga kita, semoga Allah melindungi kita semuanya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Sambutan kedua yang akan dibawakan oleh Bapak PJ Bupati Buton Tengah yang diwakili Asisten 1 Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat, Bapak Sabir SH. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Al-Ustadz Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Haji Lamani LCMA, pimpinan pesantren Al-Munawwarah. Yang saya hormati Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Munawwarah, Bapak Haji Ismail SPD. Yang saya hormati Bapak-bapak pengasuh pesantren, Bapak Ibu, hadirin sekalian yang berbahagia, seluruh santri pesantren dan santriwati yang sama-sama saya banggakan. Sebagai umat yang beragama, saya ingin mengajak kita sekalian untuk sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Tentu atas izin dan ridhonya, sehingga di malam yang berbahagia ini kita dapat hadir bersama-sama di tempat ini dalam rangka kita mengikuti acara pelulusan atau wisudawan santri dan santriwati yang perdana tahun 2024. Salawat dan salam mari kita sama-sama kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua di yaumil kiamah nanti mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya melanjutkan sepatah kata sambutan mewakili PJ Bupati Buton Tengah, saya terlebih dahulu menyampaikan permohonan maaf yang seyogianya Pak PJ Bupati Buton Tengah, Pak Haji Konstantinus Bukide SHMA, yang seyogianya akan hadir bersama-sama kita pada malam ini, tapi karena beliau berada di luar daerah, beliau ada di Jakarta sekarang. Demikian pula Pak Sekretaris Daerah, PJ Sekretaris Daerah, beliau ada di Makassar. Karena itu saya mewakili beliau. Karena itu pada kesempatan ini saya mengirimkan salam hormat. Beliau mengirim salam hormat kepada kita semua dan sekaligus permohonan maaf karena tidak bisa bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saya mau menyatakan bahwa pada malam hari ini merupakan malam yang luar biasa. Termasuk alam juga ikut merestui, di mana hari-hari sebelumnya luar biasa hujan. Hari ini luar biasa. Alam ikut merestui hari ini bahwa pesantren Al-Munawwarah melahirkan yang insya Allah untuk generasi yang gemilang di Buton Tengah ini. Karena itu pada kesempatan ini saya mewakili pemerintah daerah menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada tak terhingga, kepada pimpinan pesantren, kepada ketua yayasan, kepada guru-guru yang telah mendidik, membekali anak-anak kami yang ada di Buton Tengah
yang insya Allah ini akan menjadi penerang di Buton Tengah ini. Saya terkesima dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kiai tadi. Niat yang tulus, insya Allah Allah akan mengabulkan. Ya. Insya Allah Buton Tengah akan ada perguruan tinggi. Dan insya Allah generasi-generasi muda ini yang dilahirkan di sini mudah-mudahan akan menjadi pendidik-pendidik di sini. Dan insya Allah di Indonesia ini menghafal Quran terbuka lebar untuk mau masuk kedokteran tanpa tes, mau masuk demikian pula di kepolisian atau tentara, menghafal Quran yang bodinya bagus, lolos tanpa tes, asal betul-betul sudah menghafal Al-Quran. Karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini, pemerintah daerah Kabupaten Buton Tengah mengharapkan supaya melahirkan pesantren ini, melahirkan generasi-generasi yang bukan hanya mengisi dakwah, tetapi bisa di bidang pemerintahan, kedokteran, kepolisian, tentara. Karena ini sudah terbuka lebar bagi lulusan pesantren, bagi lulusan SMA yang sudah menghafal Al-Quran, terbuka lebar di kedokteran, di universitas-universitas yang terkenal, diterima dengan senang hati, maksudnya diterima langsung tanpa tes. Karena itu saya kira pada kesempatan ini saya mewakili pemerintah daerah mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tak terhingga. Mudah-mudahan ini menjadi awal Buton Tengah menjadi yang lebih gemilang lagi. Karena itu saya mengharapkan kepada adik-adik sekalian supaya tidak berhenti di sini. Tidak berhenti di sini. Jangan biaya itu menjadi kendala. Jangan. Harus ditanamkan di dalam jiwa bahwa saya akan menjadi generasi yang gemilang, menjadi yang terbaik untuk orang tua, untuk Buton Tengah yang terbaik. Ini contoh saya, Pak. Saya dulu kalau mau kuliah, saya kira tidak mungkin. Maka saya berangkatlah di Ambon. Di samping kuliah, di samping menjual ikan. Dan pada akhirnya disebut sarjana perikanan. Padahal saya kuliah di bagian hukum. Karena apa? Saya menghafal nama-nama ikan itu. Iya. Padahal saya kuliah di bagian hukum. Karena apa? Di samping saya kuliah, juga saya menjual ikan dan tidur di masjid. Akhirnya bisa mendengar ayat-ayat Al-Quran, bisa menghafal sedikit. Padahal bukan dari pesantren. Ya. Karena itu sekali lagi, sebagaimana yang dikatakan Pak Ustadz tadi, yang luar biasa tadi, kita bisa penemani, bisa kita camkan di dalam hati bahwa di kemudian hari Buton Tengah mudah-mudahan di pesantren Onevara ini bukan saja pesantren yang hanya menamatkan tingkat SMA, tapi mudah-mudahan bisa lahir satu perguruan tinggi di sini lengkap di dalamnya. Ya, kita doakan tentu dari doa kita semua. Saya kira saya tidak berpanjang lebar. Saya terus terang, sebenarnya saya tidak terlalu sehat malam ini. Tapi karena begitu ada yang telepon bahwa Bapak harus hadir di sini, maka saya akan hadir. Saya berusaha, alhamdulillah, bisa bertatap muka. Dan kebetulan saya juga orang di sini. Orang yang dulu itu Wara, Boneoge, Madungka itu satu. Saya lahir di Boneoge. Dan sebenarnya satu keluarga besar. Saya kira demikian. Mohon maaf atas segala kekurangannya.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum